Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 9 September 2021 berjudul Implikasi Anugerah Keselamatan. Harus diakui bahwa kebanyakan atau bahkan hampir semua orang Kristen pasti merasa yakin akan keselamatan jiwanya. Mereka bisa berpikir seperti itu karena sesungguhnya mereka tidak memahami anugerah keselamatan itu dengan benar. Keselamatan seringkali hanya dipahami sebagai terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Percaya Tuhan Yesus itu dipandang selalu berkaitan dengan hidup yang kekal. Jadi, kalau orang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pasti beroleh hidup yang kekal. Begitu maksudnya. Dan itu tidak benar, saudara. Yang benar, percaya Yesus itu memiliki dua akibat atau implikasi. Yang pertama adalah perubahan kodrat. Dan yang kedua adalah hidup yang kekal. Perubahan kodrat yang dimaksud adalah dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Adalah tidak mungkin manusia yang masih berkodrat dosa bisa menikmati hidup kekal bersama Bapa dan Tuhan Yesus yang kudus adanya. Maka ketika orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan berarti sudah selesai atau cukup atau pasti beroleh hidup yang kekal. Bukan begitu. Hidup yang kekal itu baru bisa dialami ketika orang percaya sudah menyelesaikan kodrat dosanya. Itu sama artinya ketika orang menjadi Kristen, itu sebenarnya baru merupakan awal dari keselamatan, yang mana keselamatan itu sendiri merupakan suatu proses yang panjang. Orang percaya harus mulai berubah, menyesuaikan diri atau mempersiapkan dirinya agar bisa mendiami surga yang kudus dan mulia itu. Maka orang Kristen harus mau berjuang untuk hidup kudus. Hidup kudus merupakan suatu kemutlakan dan perjuangan hidup satu-satunya agar bisa sampai kepada kekekalan, agar bisa mengalami perubahan kodrat sehingga bisa diterima Tuhan Yesus. Maka tidak heran dalam banyak ayat Tuhan berfirman agar orang percaya hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu
dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan memerintahkan kita agar hidup kudus, maka sesungguhnya kekudusan itu merupakan suatu keniscayaan dan bukan merupakan suatu yang mustahil. Orang yang berjuang untuk hidup kudus sejatinya ia sedang berusaha untuk mengalami perubahan kodrat, sedang berusaha untuk menyelesaikan kodrat dosanya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kelak akan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, hidup yang kekal akan berlangsung, akan dialami oleh orang percaya ketika ia sudah mengalami perubahan kodrat dan mengenakan kodrat ilahi. Harus disadari betul bahwa kodrat dosa dalam diri manusia itu tidak hilang dengan sendirinya atau otomatis hilang ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi harus ada upaya untuk menghilangkannya, untuk menanggalkannya, saudara. Dan upaya itu mau tidak mau harus melibatkan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, Tuhan menyediakan sarananya, yaitu berupa Injil dan Roh Kudus. Injil atau kebenaran firman itulah yang akan memerdekakan orang percaya dari kodrat dosanya, sehingga ia bisa mengalami perubahan kodrat, tidak lagi mengenakan kodrat dosa, tetapi mengenakan kodrat ilahi. Yohanes 8 ayat 32. Sedang Roh Kudus berperan sebagai penolong yang akan menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Saudaraku, Roh Kudus sendiri kita tahu sudah dimeteraikan di dalam diri setiap orang percaya. Dengan demikian, untuk mengalami perubahan kodrat, sesungguhnya tergantung pada masing-masing individu. Dalam hal ini, Tuhan tidak bisa mengintervensi atau memaksa. Hal itu terkait dengan kehendak bebas yang dimiliki manusia. Nah, dengan penjelasan semua ini, kita tahu sekarang ya bahwa sesungguhnya anugerah keselamatan itu bukan identik dengan hidup yang kekal. Sebaliknya, anugerah keselamatan itu menghendaki orang percaya untuk mengalami perubahan kodrat terlebih dahulu, barulah bisa menikmati hidup yang kekal. Nah, saya berharap saudara sekarang bisa memahami dengan benar bahwa agar beroleh hidup yang kekal, kita harus terlebih dahulu berjuang untuk mematikan kuasa atau kodrat dosa di dalam diri kita. Tanpa demikian, tidak mungkin kita bisa mengenakan manusia baru yang berkodrat ilahi itu. Dan itu artinya tidak mungkin bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Karena hanya manusia barulah yang sudah dilahirbarukan yang bisa diterima Allah Bapa di surga. Efesus 4 ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya, manusia baru adalah manusia yang sudah hidup di dalam kebenaran dan benar-benar berkeadaan kudus seperti yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.